Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kaltara Bicara TVRI Kalimantan Utara. Masih bersama narasumber kita dari Komisi Informasi Kalimantan Utara, Bapak Fajar dan Pak Berlanta. Ini kita kembali ke Pak Fajar ini, pertanyaannya bagaimana kemudian pemerintah itu melihat kritikan-kritikan dari teman-teman wartawan itu bukan dari sisi negatifnya, tetapi kontribusi terhadap pembangunan atau ide-ide baru yang mungkin tidak terpikir sebelumnya, Pak? Ya, sejauh ini sih Mbak, saya kasih contoh lah ya. Misalnya kemarin sempat jadi polemik masalah PLT BKD yang lebih dari jabatannya lebih dari 6 bulan. Baik. Bahkan waktu diklarifikasi oleh Pak Seprov berterima kasih atas kritikannya dan mengakui bahwa ada kekeliruan dan akan segera dibenahi. Baik. Nah ini kan yang jadi persoalan, ini kan kadang memang dari media-media luar saja yang tidak update informasi, tiba-tiba muncul berita-berita miring yang kesannya itu memang disengaja, entah dengan motif apa, karena lagi-lagi itu saja medianya. Karena saya juga beberapa kali terlibat dalam meluruskan persoalan-persoalan yang ada. Selalu dikatakan KAI ini humasnya Pemprov. Baik. Ya lagi-lagi bahwa saya katakan bahwa kita ini kan diperintahkan undang-undang seperti yang apa yang termaktub dalam Undang-Undang 45 alinea keempat itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa ini kan bukan semata-mata dimaknai memberantas buta huruf saja, tetapi juga memberantas buta moral. Konotasinya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah mengusir kebodohan. Bukan orang yang diusir, tapi kebodohan yang diusir. Bukan orangnya yang kita adili, tetapi cara mindset berpikirnya yang kita adili. Bagaimana kemudian kita meluruskan mindset berpikirnya supaya tidak selalu negatif saja. Baik. Kalau seandainya ya kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda, kolonial Belanda. Tapi kadang kita belum merdeka dari penjajahan orang-orang bodoh. Ya tugas kita adalah bagaimana kemudian mengimplementasikan apa yang menjadi perintah Undang-Undang 45 tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tadi. Baik, kalau kita berbicara mengenai kontribusi wartawan atau media ini terhadap pembangunan Kalimantan Utara, ini bagaimana kemudian sinergi yang harus terjalin antara pemerintah, pers, dan juga masyarakat ini, Pak? Ya, saya pikir bahwa media hari ini, karena ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, baik, sehingga itu menjamin kepada bukan hanya pers, bahkan masyarakat. Ketika butuh data, datang saja ke instansi yang berwenang, bukan data warung kopi, sehingga betul-betul pembanding. Saya kasih contoh Mbak ya, kemarin ada praktisi hukum yang juga mengatakan, karena hanya modal ekor gelar saja, misalnya seorang sarjana pendidikan, kan belum tentu guru Mbak, ya kan? Sama dengan ini, orang cuma ekor esa di atas kertas, mengaku, saya kan nggak tahu betul nggak dia praktisi hukum, karena praktisi hukum itu adalah apabila dia memiliki kewenangan, lisensi profesional yang berprofesi di bidang layanan hukum seperti advokat, jaksa, terus hakim atau notaris. Bagaimana dia beracara di pengadilan, menyelesaikan sengketa, bukan hanya modal ini mungkin dia sarjana hukum, paham tentang hukum, tetapi dia tidak belajar tentang bagaimana karya jurnalistik yang baik, tentang etika jurnalistik. Dia nggak memahami konteks secara utuh, tidak secara menyeluruh. Kemudian ujuk-ujuk tampil dan dia juga tidak bicara data. Faktanya dia juga nggak tahu berapa sih dana reboisasi yang ada di Kaltara. Dia paham nggak? Kemarin pemberitaannya itu kan bahkan ada narasumbernya saja, belum tentu fakta, apalagi nggak ada. Baik. Ya kan, boleh jadi hanya opini. Ada loh pernah dia pakai narasumber LSM, baik, SK-nya mati. Ini kan sembarangan ini, baik, medianya ini. Seperti itu yang terjadi Pak hari ini. Baik, lantas harus bagaimanakah media ini Pak berperan dalam pembangunan, berkontribusi dalam pembangunan Kalimantan Utara ini? Berperan tetap dikawal pemerintah, karena ya tapi tentu dengan catatan kritik-kritik yang konstruktif, ya kan, berdasarkan data, by regulasi. Jangan bicara data warung kopi, jangan berdasarkan menurut, tetapi by regulasi, berdasarkan, bukan menurut ya, berdasarkan. Kayak misalnya tentang regulasi insentif guru, kan harusnya bicara berdasarkan aturan, bukan menurut
apa isi kepalanya si wartawan itu, suka-sukanya dia nulis apa. Saran saya seperti itu sih Mbak. Harus bicara berdasarkan data, harus berdasarkan regulasi yang ada. Baik, kalau dari Pak Berlanta sendiri nih, bagaimana memandang pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pers ini dalam menyampaikan pembangunan atau dalam memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat juga tidak menjadi panik yang kemudian berkomentar yang aneh-aneh atau informasi yang digoreng itu kemudian mereka langsung konsumsi begitu saja, Pak. Iya, jadi kalau kita lihat sinergitas itu memang harus terjadi, ya, karena hubungan mutualisme, ya, simbiosis mutualisme, artinya pemerintah juga memang memerlukan insan pers untuk kecepatan di dalam menyampaikan sebuah informasi misalnya kepada masyarakat, ya. Memang pemerintah juga perlu insan pers ini, baik media dari berbagai jenis, ya, baik cetak maupun televisi, radio. Nah, sebenarnya tugas pers ini juga boleh dibilang semakin dimudahkan dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Artinya, sekalipun tatanan yang sudah diberikan undang-undang melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, mekanisme bagaimana memperoleh informasi bagi masyarakat gitu, ya, pasti dengan terbitnya undang-undang ini sejak tahun 2008, ini semangatnya akan memudahkan pers untuk masuk lebih banyak lagi untuk tanda petik menggedor dinding-dinding birokrasi yang kaku, yang yang selama ini angker mungkin, ya. Nah, dengan adanya undang-undang ini sebenarnya memuluskan jalan pers juga untuk berada di atas angin tanda petik untuk memperoleh informasi yang berkualitas gitu, ya. Nah, hanya memang kami selalu mengingatkan supaya pers kembali kepada prinsip-prinsip dasar seperti prinsip cover both side. Jadi narasumbernya ya hendaknya di cross check kembali, jangan baru sepihak langsung diberitakan begitu, ya, tidak berimbang jatuhnya. Tidak berimbang, ya. Nah, tetapi bahwa pers adalah alat kontrol bagi pemerintah itu memang bagian dari sistem demokrasi, checks and balances gitu, ya. Memang harus diperlukan, apalagi memang pers adalah pilar keempat dari demokrasi itu sendiri. Tetapi yang kami imbau dan mari bergandengan tangan dengan Komisi Informasi adalah mungkin ini bisa sekalian menjadi closing statement-nya, ya Pak, ya, sekalian pesan untuk masyarakat ini. Iya, jadi masyarakat pun bersyukur karena melalui undang-undang ini akses terhadap informasi publik itu memang dibuka besar-besaran oleh pemerintah. Walaupun tidak semuanya informasi itu harus terbuka, nggak boleh. Karena kalau terbuka bonyok istilahnya, ya. Akan banyak hal-hal yang rusak kalau memang terbuka. Sehingga untuk jenis-jenis kategori informasi tertentu memang harus dilindungi, ya, karena itu demi stabilitas, demi kebaikan bersama, sehingga itu diatur baik oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Arsip, bahkan Undang-Undang Kesehatan. Itu semua mengandung komponen-komponen perlindungan terhadap hal-hal yang memang dilindungi secara undang-undang gitu, ya. Nah, tetapi dalam banyak hal yang lain akses ini memang diperbesar dengan adanya undang-undang ini, dengan tambahan dengan adanya lembaga seperti Komisi Informasi ini, sehingga masyarakat yang nggak puas tadi, pengertian tidak puas, ya, subjektif, nah, mereka berhak bisa untuk mengajukan sengketa informasi publik. Jadi antara Komisi Informasi Publik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, insan pers, dan juga pemerintah, ini semua stakeholder yang saling berkepentingan. Mungkin seperti itu. Baik, ya luar biasa sekali pemirsa, di mana memang peran pers ini sangat penting sekali, baik sebagai penyampai informasi maupun sebagai kritik, ya, sarana untuk mengkritik. Tapi dalam artian kritik ini juga harus sesuai dengan prosedur agar dapat diterima oleh pemerintah. Dalam artian diterima itu bisa menjadi masukan yang memang benar-benar nyata dapat diwujudkan oleh pemerintah.
Karenanya bagi masyarakat Kalimantan Utara khususnya, kita juga jangan termakan hoax. Hendaknya kita memvalidasi informasi-informasi yang kita peroleh. Bagaimana pembangunan Kaltara ini bisa maju kalau kita sebagai masyarakat sendiri tidak mendukung yang namanya transparansi dan ketepatan dari informasi yang kita peroleh. Saya Ripka Ginting, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Kaltara Bicara. Selamat sore dan sampai jumpa.